dilaksanakan di dalam ruangan kelas. Kedua, memberi kesempatan bermain kartu bilangan matematika sesuai langkah yang telah disiapkan di dalam kelas. Pemanfaatan LCD pertemuan pertama. Saya tidak menulis waktunya, tapi ini pertemuan pertama. Pendahuluannya ini terbaca. Inti kesadaran bermakna atau menggembirakan dan atau menggembirakan. Pertama, guru menyajikan data sensitif laki-laki di suatu wilayah di Indonesia menggunakan LCD. Data itu sudah disiapkan guru. Kedua, peserta didik diminta menulis bilangan yang terdiri atas banyak angka. Angka itu nanti 6 angka yang ditemukan di dalam data yang tadi disajikan itu. Peserta didik diminta membaca bilangan tersebut. Berikut, guru menjelaskan cara menentukan nilai tempat bilangan. Berikut, peserta didik diminta menulis bilangan dari data sesuai tempatnya. Dengan perintah tuliskan hasil pada tabel yang disiapkan. Itu tabel sudah ada. Contoh bilangan ini. Lalu secara lisan berdasarkan data ini, secara lisan guru boleh menjelaskan cara membaca bilangan. Cara menulisnya seperti ini, membacanya dengan menggunakan kata-kata. Guru memberikan beberapa pertanyaan lisan seperti berapa banyak nilai 100 ribuan, berapa banyak nilai 100 ribuan, berapa banyak nilai ribuan, berapa banyak nilai ratusan, berapa banyak nilai puluhan, ada berapa banyak nilai satuan. Lalu bagaimana membaca bilangan ini? Diminta anak membaca. Terus mengaplikasikan. Pada saat itu peserta didik diberi kartu, diberi kartu bermain dengan rincian alat dan bahan untuk kartu bilangan. Kartu itu terdiri dari 6 angka yang 6 dan kertas untuk menulis. Juga alat tulis, itu alat dan bahan. Cara bermainnya, buatlah kelompok dengan 3 atau 4 anggota, bagi yang bisa buat di dalam 5 atau 6 anggota. Saya membagikan kartu ini kepada setiap kelompok. Kemudian kelompok masing-masing kelompok mencari angka menggunakan 6 kartu ini. Angka itu tidak boleh lebih dari 6, lebih dari kartu atau kartu lain yang digunakan. Hanya 6 kartu ini mereka mengacaknya lalu membentuk bilangan di bawah 1 juta. Terus bilangan mana saja yang ditemukan oleh setiap kelompok itu, maka bilangan yang ditemukan itu ditulis di sini. Contoh yang pertama, misalnya mereka menemukan 123.456. Itu bilangan yang ditemukan, yang disusun dari kartu itu. Terus mereka tulis bagaimana cara membacanya. Mereka temukan itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka tulis berdampingan. Lalu mereka kira-kira itu mereka baca dengan cara bagaimana. Maka mereka cara bacanya tulis di sini. Berikutnya, itu contoh. Terus berikutnya mereka akan mengacak angka tersebut, lalu mereka menemukan bilangan apa yang mereka kehendaki dari kelompok itu, mereka menulis cara membacanya dan seterusnya. Mulai dari peristiwa atau kegiatan mengacak bilangan untuk menemukan, mengacak. Terima kasih. Salam. Baik, kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
Salut. Kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Wow. Kerennya. Oke, baik. Kita kasih tepukan ada wakil yang terperinci, ya, terperinci dalam sifat pembelajarannya. Cuma mengenai atas terus di kerangka pembelajaran mendalam ini ya bagaimana? Terus, ya, ya. Pembelajaran berbasis masalah. Ya, sebagian metode pemberian tugas tanya jawab. Diskusi juga ya. Diskusi. Tujuan pembelajaran PSR tadi ini kata membaca, menulis, menjadi sudah sampaikan ada yang mau ingin tanggapi, maka diberikan kesempatan. Silakan. Tidak berbagi, koreksi itu bukan kita jengkel atau tidak. Jadi saya punya begini, bisa. Dan artinya, buat tidak koreksi. Jadi sebentar nonton bahasa kita lagi, ini bisa begitu. Jadi yang mau koreksi silakan. Ya, silakan. Untuk tujuan pembelajaran kan di situ mama harus sampai di dekomposisi, tapi itu beberapa pertemuan mungkin lebih di yang ini untuk tujuan pembelajaran yang mana? Terima kasih. Baik. Ada lagi? Kita kasih aplaus untuk tepuk salut untuk Ibu Dada. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. 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 Baik. Pada prinsipnya kita sementara bersama-sama menyatukan konsep pemahaman kita terkait dia mau menerapkan ini dampak untuk anak-anak itu apakah dengan desain pembelajaran yang mendesain refleksinya ke anak-anak itu juga bermaksud untuk penerapan itu apakah 70% mereka sudah paham atau 80% atau masih 50%, tapi kita karena waktu terus lomba. Kalau ini hampir 90%. Yang tidak itu ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan mereka itu 2 orang yang sekolah malas, 2 orang yang rajin. Jadi itu Lelewa, Ibrahim, Christian, dan anak baru, Merdeka. Merdeka itu juga dia besar, dia lama. Dia dari SD itu ya, dia lama. Tapi yang lain itu memang tidak sesuai dengan waktu yang disiapkan, tetapi sampai dan kita mau pulang atau mau istirahat, kalau jam petang itu juga mereka pasti menyelesaikan. Saya kasih kuncinya, dia periksa dan juga waktu hari. Jadi begitu ya, ada banyak yang sudah paham tentang nilai tepat. Karena saya memang tujuan yang ada ini tujuan dari permen. Dari permen itu yang saya tulis di sini. Sementara nanti di pembahasannya saya akan mengajarkan membaca, menulis, menentukan nilai tepat. Dari awal-awal itu membaca ini. Mereka membaca hampir benar, tapi menulisnya ini masih kurang satu atau tempatnya agak beda. Tapi dilatih ulang-ulang akhirnya bisa lah. Seperti Bapak Omong tadi, kalau memang mereka itu diulang-ulang sampai 70 kali 70 kali dalam umur bisa. Jadi memang apa Ibu itu negara maju berkembang, berkembang negara maju, Australia.
Jadi ada beberapa metode dipakai diterapkan semua. Hanya belajar ini matematika ini kalian sederhana saja. Itu bukan satu kali. Bagaimana bawa masuk itu anak sampai dipahami kalian itu penting ya. Kita tulis 70 kali 70 sama dengan berapa anak-anak mulai kerja. Kita tidak pernah berpikir bahwa bagaimana dia kerja 70 kali 70 ini hasil itu seperti berapa. Mungkin ada yang begitu, tapi minta maaf ya, kemarin saya mengajar kelas 5B, saya membandingkan tidak. Saya coba terapkan di Pronisuro punya pola mengajar, ini saya coba terapkan. Walaupun waktu itu saya belajar mendadak, saya belajar tapi saya masuk ke matematika, oh ya, saya coba pelajari Pronisuro, saya pakai begini. Ayo dong senang begitu. Saya bilang kenapa kamu senang? Bapak ini tulis kas bulat-bulat itu, kas bulat-bulat begini, kas banyak-banyak habis, baru kali lagi dia tidak dulu. Oh begitu ya, kalian begitu, kita senang begitu. Dorong harus seperti itu. Tapi bisa tes ini bisa problem. Ya toh, baru kelas 4 berapa? Mata pelajaran bahasa Indonesia, elemen membaca, menyimak dan menulis. Satuan pendidikannya jelas, nama penyusun, saya sendiri, kelas semester mata pelajaran, identifikasi peserta didik adalah siswa kelas 6 dengan rentang usia 11 sampai 12 tahun. Siswa memiliki beragam tingkat kemampuan dalam memahami informasi lisan dan visual. Beberapa siswa mungkin sudah terbiasa dengan konten digital, sementara yang lain masih membutuhkan bimbingan lebih intensif. Identifikasi mata pelajaran, materi mata pelajaran ini terfokus pada menyimak dan memirsa teks visual dan lisan. Siswa akan belajar mengidentifikasi informasi penting dengan mengevaluasi isi serta menghubungkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dimensi profil lulusan, kemandirian, bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global. Tujuan pembelajaran Baik, kita kasih tepuk salut dulu. Salut, tepuk salut. Salut. Kasih wong. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu dari apa yang sudah dipaparkan, ada yang ingin menyampaikan informasi, ada yang ingin masukan, atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya kurang paham pada kami awal. Pada tahu kita masih berikan soal-soal yang memancing mereka untuk mereka membelajarkan itu materi yang akan kita ajarkan. Karena minta maaf punya informatif awal sudah langsung ke itu pertanyaan tentang itu cerita-cerita yang mau dibelajarkan. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Baik. Ada yang mau menjawab? Ada yang jawab? Iya. Untuk asesmen awal itu mungkin hanya nama saja, tapi dulu itu yang orang bilang pretest itu mungkin namanya yang berubah. Dulu seperti pretest itu, jadi asesmen awal itu bisa terdiri dari materi yang kemarin kita ajarkan atau kelas bawah yang sudah diajarkan, atau materi yang kita menyinggung materi yang mau kita ajarkan. Jadi kalau memang
di asesmen itu ada menyinggung materi yang mau diajarkan, itu juga mungkin tidak salah. Atau materi yang belum diajarkan pun tidak salah. Kalau dipadukan dua-dua lebih bagus lagi. Itu menurut saya. Ada lagi? Terima kasih Bapak, saya berpendapat dengan wakil seperti tes begitu soal untuk kita menguji dan kemampuan awal. Tapi kalau kita lihat dari mama soal, tentu ini mereka harus baca cerita. Jadi, oh iya. ya, kalau terlihat dari mama soal ini lebih diformatif dalam proses. Karena dia harus ada proses baca ceritanya. Jadi mungkin soal untuk asesmen ya, dia tidak masuk dalam soal. Ada lagi? Bapak saya ini karena yang saya belum mengerti. Saya soal ini kan nanti dia berada di asesmen awal yang akan kita tanyakan di awal, toh Bapak? Atau bukan? Sebelum kegiatan mulai. Iya, maksudnya di pendahuluan di atas sana toh. Ya. Itu yang asesmen awal pertanyaannya. Ini yang nanti akan kita tanya di asesmen awal yang kita taruh di dalam kopi ya, asesmen awal. Itu kan pertanyaan begitu ya. Iya. Itu saya cuma ngerti maksudnya dia tempat memang di bawah tapi pelaksanaan di atas. Ya Bapak. Jadi kalau maaf ini dia masuk dalam proses karena nanti setelah proses dia sudah tahu tadi dan disuruh buat apa baru bisa tahu cerita dalam program. Yang Ini dalam proses pembelajaran yang iya. Kalau Afri punya itu saya tidak berbicara tentang itu, tapi saya berbicara tentang konsep pemikiran saya bahwa di asesmen awal itu apa saja yang disampaikan. Seperti Mak Iti omong tadi, apa saja yang disampaikan. Tapi saya di luar dari itu. Saya omong di luar dari butir soal itu. Baik. Ada tanggapan dari Mak Afri? Silakan. Tidak, saya berterima kasih buat masukan dari Mama Eti, Mama Yus, Mama Elda, karena ini juga awal baru saya jalani. Jadi ini sebenarnya saya harus masukkan di dalam proses formatif dalam proses pembelajaran. Tapi saya sudah terlanjur untuk masukkan di dalam formatif awal, nanti akan diperbaiki. Oke. Kasih kita tepuk tangan tiga orang dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, lebih. Assessment as learning. Assessment for learning. Assessment. Kalau joyful apa? Itu menggembirakan, ya toh? Mindful, meaningful, dan joyful itu 3 prinsip, ya. Tapi kalau asesmen itu yang saja. Ada lagi? Ada lagi? Pas? Siapa yang mau tes koreksi lagi? Ya tiba kemarin sih. Maaf ya, maaf. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kasih O, kasih W, kasih O,